Saudara, kita akan buka kitab Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Sebagian mungkin sudah beberapa kali mendengar ayat ini disampaikan. Ya, tidak ada salahnya kita baca lagi ya, sama-sama. Firman Tuhan berkata begini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menemani dia di rumahnya. Menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Lalu Marta ini mendekati Yesus dan berkata, kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya apa? Sama-sama 2, 3. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Saudara, Tuhan Yesus sedang ada di dalam perjalanan pelayanan keliling untuk mengajar, melatih, dan mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Sebab waktu Tuhan Yesus melayani di muka bumi pada waktu itu tidak panjang ya dalam wujud manusia, sekitar 3 tahun saja ya. Jadi ingat, Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan pelayanan keliling. Ngapain? Saudara, beliau mengajar, melatih, dan mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Karena waktunya pendek, waktu itu 3 tahun, maka ini adalah fokus pelayanan Tuhan Yesus. Jadi waktu yang sedikit itu benar-benar digunakan untuk mengajar, melatih, dan mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang berkualitas. Jadi waktu yang terbatas itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya, supaya orang-orang yang dipersiapkannya benar-benar matang pribadinya, kuat dan juga bersatu. Untuk apa? Untuk melanjutkan pemberitaan kabar baik pada segala bangsa. Dan mereka harus mampu mengatasi berbagai macam tantangan dalam pelayanan di hari-hari depan. Nah, jadi dalam waktu sekitar 3,5 tahun ini, waktu yang sangat terbatas, mereka ini harus dipersiapkan jadi orang-orang yang matang, cakap melayani, dan tahan banting, tahan dianiaya, tahan diserang, nggak mundur menghadapi tantangan. Wah, ini sebuah pekerjaan yang sulit. Nah, dalam perjalanan pelayanan itulah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengunjungi Marta dan Maria di rumah mereka. Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya, ya, rombongan ini. Ingat ya, prioritas Tuhan Yesus tadi apa? Ya, ingin murid-muridnya matang dalam iman, kuat dan bersatu. Katakan bersatu. Ya. Maka jelas sebetulnya prioritas utama yang dikehendaki Tuhan Yesus yang murid-muridnya itu jangan sibuk dengan urusan yang lain. Tuhan mau mereka betul-betul mendengarkan pengajarannya lebih dari pelayanan praktis mereka. Jadi Tuhan mau mereka dengerin dulu, fokus. Mendengar itu beda dengan mendengarkan. Anda pasti dengarkan ada suara apa nih? Kipas angin. Tapi Anda sedang mendengarkan saya berbicara. Nah, Tuhan Yesus ingin agar murid-muridnya itu fokus mendengarkan. Nah, saudara, menerima nabi atau menerima utusan Tuhan itu bukan hanya dengan menyediakan makanan minuman yang baik. Tetapi yang lebih penting adalah kita menyiapkan hati yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh utusan Tuhan itu dengan penuh hormat. Ya, 1 Samuel 15 berkata begini. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan.
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Raja Saul ini ditegur oleh Nabi Samuel. Apa kamu kira kalau kamu kasih persembahan korban yang banyak-banyak itu menyenangkan hati Tuhan? Yang Tuhan mau, yang Tuhan utamakan, dengarkan firman Tuhan, renungkan biar itu mengubah hidupmu. Korban itu nanti. Taati Tuhan dulu, begitu maksudnya. Nah, jadi Marta ini menerima rombongan pelayanan Tuhan Yesus, itu isinya belasan sampai beberapa puluh orang. Jadi bayangkan rumahnya itu didatangi belasan sampai mungkin ya bisa 2-30 orang lah datang breng ke rumahnya Marta. Ya memang kita tahu melayani sekian banyak orang itu tidak mudah, katakan kanan kiri, tidak mudah. Ya. Ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Mulai apa? Kalau adatnya orang sono ya, menyediakan air untuk membasuh kaki. Jadi kalau masuk ke rumah orang, ya tuan rumah itu kalau menerima dia akan menyediakan air untuk membasuh kaki. Jadi tamu-tamu bisa membasuh kakinya. Zaman dulu kan belum banyak jalan aspal. Malah kayaknya jalan aspal belum ada, betul ya? Nah, jadi mereka lewat jalan tanah, kakinya berdebu kotor. Jadi kalau masuk rumah orang disediakan air basuh kaki. Terus kemudian ngapain? Ya, menyediakan makanan, menyediakan minuman atau kebutuhan-kebutuhan kecil lain untuk rombongan itu. Nah, oke. Jadi Marta melihat pada waktu itu Maria itu kok duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan Tuhan Yesus dengan serius. Dengerin sungguh-sungguh. Maria ini sebetulnya ngerti yang dikehendaki Tuhan Yesus itu ya. Kamu dengarkan baik-baik. Karena waktunya Tuhan Yesus itu gak panjang waktu itu. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Jadi dengarkan dulu. Nah pada waktu Marta itu lihat Maria duduk di kaki Tuhan. Nah saudara, dia mendekati Tuhan Yesus. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan Yesus ini duduk lagi ngajar, terus Marta mendekati Tuhan. Terus dia berkata begini, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Wih, coba dicerna kata-katanya ya. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Lah malah nuduh Tuhan kayak enggak peduli, betul apa enggak? Ayo. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Menurut saudara sopan tidak? Ini Tuhan Yesus loh. Tuhan gak peduli ya. Lihat Maria duduk enak-enak di situ. Kenapa kok Tuhan gak suruh dia membantu aku melayani? Nah, pengalaman Tuhan Yesus ini biasa dialami oleh banyak orang ya. Jadi kalau orang Solo bilang disantelap sama muridnya sendiri. Tahu ya? Disikat sama anak buahnya sendiri. Tahu kan? Lagi enak-enak mengajar dituduh kurang peduli. Iya tahu? Iya apa enggak? Lah kok lihat Maria duduk di situ kok malah dibiarkan. Lalu Tuhan Yesus menegur, Marta, Marta engkau khawatir. Bahasa aslinya merimnau. Dan kamu itu menyusahkan dirimu turbaso dengan banyak perkara. Dalam bahasa aslinya itu merimnau itu artinya distracted. Artinya apa? Marta, Marta kamu tuh gak bisa fokus. Perhatianmu tuh terpecah-pecah. Kamu tuh merepotkan dirimu dengan hal-hal yang tidak esensial. Maksudnya begitu loh. Nah saudara, problemnya adalah setelah menyediakan kebutuhan dasar rombongan tersebut, Marta ini khawatir tentang ini, tentang itu. Kurang ini, kurang itu, belum ada ini, belum ada itu. Sesuai dengan standar pribadinya sendiri. Paham ya Bapak Ibu ya? Ternyata begini ceritanya. Nanti kalau kurang ini gimana, kurang itu gimana. Ribut sendiri, memusingkan dirinya sendiri, gak bisa fokus. Jadi sebetulnya saudara sekalian, dia tidak bisa fokus mendengarkan Tuhan Yesus mengajar. Nah kalau Marta terus begini, nanti tujuan Tuhan tidak akan tercapai. Kalau dia nggak bisa mendengarkan dengan lengkap apa yang Tuhan Yesus ajarkan, mana bisa dia punya iman yang kuat. Mana bisa dia menghadapi tantangan ketika Tuhan Yesus nanti mati, disalib, bangkit, terus naik ke surga. Kan nggak ready, kurang pengajarannya.
Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu itu gak bisa fokus Marta. Perhatianmu terpecah-pecah kemana-mana. Jangan menyusahkan dirimu atau merepotkan dirimu dengan hal-hal yang tidak esensial. Atau hal-hal yang benar-benar diperlukan. Gitu loh maksudnya. Dia merepotkan dirinya sendiri dengan hal-hal begitu. Yang tidak benar-benar diperlukan. Nah, saudara, sebetulnya Marta itu punya obsesi sendiri. Dia menginginkan orang lain mengikuti keinginannya, obsesi pribadinya. Dia nggak senang ketika melihat orang lain tidak mengikuti keinginannya tersebut. Saudara, esensi dan obsesi itu sulit dibedakan. Esensi itu hal yang pokok, gitu ya. Obsesi itu keinginan. Beda loh ya. Esensi itu yang pokok. Yesus kan berkata asal ada makanan, pakaian cukup misalnya begitu ya. Tapi orang itu pakaiannya kudu gini, kudu gitu, harus gini, harus gitu, makanannya harus gini, harus gitu, kurang ini, kurang itu. Nah, saudara, jadi Marta itu punya obsesi. Nah, obsesinya dia, sebetulnya Marta ini baik maksudnya. Tetapi dia nggak bisa membedakan kalau yang sudah kebutuhan dasar terpenuhi, yang diinginkan Tuhan tuh kamu duduk mendengarkan. Jangan meributkan dirimu sendiri dengan hal-hal yang gak terlalu penting gitu maksudnya. Tuhan itu menegur Marta bukan karena dia benci loh. Coba kita lihat Yohanes pasal 11. Yesus memang mengasihi siapa? Marta loh. Disebut Marta atau Maria? Siapa? Marta kan? Dan kakaknya dan Maria dan Lazarus. Tiga-tiga dibedakan kan? Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menegur dan bahkan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Ya, Wahyu pasal 3 ayat 19. Tuhan berkata apa? Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, saudara sekalian, jadi begini, ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang mungkin kurang penting. Ya, nah ini kita harus tahu. Jadi apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini? Yang pertama, sibuk itu baik. Asal memang untuk melakukan hal-hal yang esensial. Artinya yang benar-benar diperlukan, mendasar dan hakiki. Sibuk itu baik. Tapi tidak semua orang itu sibuk untuk hal-hal yang benar-benar penting. Benar-benar mendasar saudara sekalian. Masalahnya demi mengejar hal yang penting. Kadang orang justru melupakan yang paling penting. Nah, yang paling penting ini namanya yang mendasar atau yang esensial. Contoh misalnya, sebentar lagi kan akhir tahun, betul ya? Mau merayakan hari Natal. Ini contoh loh ya, ini imajinasi saya sendiri. Cuman karena saya sudah mengembalakan dari tahun 2004-2005 sampai hari ini ya, sudah ngertilah masalah-masalah umum pelayanan. Contoh misalnya mau merayakan Natal. Satu panitia dibentuk. Bikin acara harus bagus. Supaya nanti orang-orang yang datang diundang, mereka melihat acaranya, dramanya harus bagus supaya terjamah. Musiknya harus bagus, menyentuh hati. Ya kan? WL dipilih yang terbaik, musik yang terbaik, singer yang terbaik, lulusan American Idol. Ya, dekor dipilih yang bagus, ya kan? Wah, nanti biasanya kalau mempersiapkan begini orang bisa ribut sendiri di antara panitia itu. Betul apa tidak? Wah, kurang ini, kurang itu, harus gini, harus gitu. Nah, nggak apa-apa, tapi akhirnya semangat. Acaranya bagus sekali, ya, dipersiapkan oke. Pas di hari H ada satu yang terlupakan. Lupa ngundang orang untuk datang. Lah ini betul apa enggak, saudara? Nah, kenapa kok saya bisa tahu begini-begini? Karena saya pernah mengalaminya. Paham ya saudara sekalian? Nah, jadi sibuk itu baik asal memang untuk melakukan hal-hal yang esensial. Masalahnya ada orang-orang yang sibuk tetapi tidak menghasilkan hal-hal yang betul-betul esensial. Ada orang sibuk membicarakan hal-hal yang mungkin kurang bernilai. Amsal 15. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan. Tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Menghabiskan waktu untuk hal-hal yang gak betul-betul penting. Sibuk dengan kepentingan duniawi.
sehingga melupakan kebutuhan rohani. Nih, Hagai pasal 1. Ini teguran Tuhan buat orang-orang Yahudi. Kamu mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya cepat hilang. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kebutuhan duniawi diutamakan, cari duit terus tapi lupa kebutuhan rohani. Padahal kebutuhan rohani itu penting, saudara sekalian. Nah, kalau kerohanian kita nggak siap, kita nggak biasa merawat orang. Bisa nggak kita merawat pasangan kita? Tadi saya ngobrol-ngobrol, kita perlu ingat bahwa kalau kita melayani itu ya, ada orang yang level berpikirnya begini. Loh, kamu tuh di gereja ngapain tuh? Kok sibuk maunya pelayanan, ngurusi orang, kamu dapat apa? Keluar uang, keluar waktu, keluar tenaga, capek gitu ya. Udah gitu disalahpahami orang lagi, gitu kok ya masih mau pelayanan. Kamu tuh dapat apa? Orang baru levelnya begitu mikirnya. Loh, kemarin saya ngomong sama anak-anak muda, Tuhan itu tidak pernah berhutang, betul? Orang melayani itu membalas cinta kasih Tuhan, betul kan? Cintanya Tuhan demikian besar, kita melayani aja sudah gak bisa terbalas. Gak mungkin kita bisa balas cinta kasih Tuhan. Nah, ketika orang ngomong begitu, ada orang tanya sama saya begini, ngapain toh? Kok mau pelayanan begini. Disalahpahami orang berkali-kali. Saya bilang gini, jangan salah kamu. Pada waktu kita sedang melayani, Tuhan tuh gak pernah berhutang. Kamu kan tanya, saya dapat apa? Saya jawab, saya dapat hikmat. Maksudnya gimana? Gini loh, kalau saya mengkonseling orang, kan saya dengar, wah ini orang nyampah gitu, wow gitu ya. Dah, orang melihat itu dikiranya sampah, keliru. Saya berkata begini, dia yang mengalami, saya yang dapat hikmatnya. Betul apa tidak? Halo? Maka saya berpikir, wih kalau orang begini, keputusannya begini, jadi hasilnya begini. Saya gak perlu sakit hati, gak perlu mengalami kekecewaan, gak perlu mengalami kepahitan. Saya jadi tahu, oh ternyata harusnya penyelesaiannya begini. Jadi makin hari makin bisa bijaksana apa tidak? Ini nilainya lebih dari sekedar uang. Makanya pada saat kita melayani Tuhan, lewat melayani orang, Tuhan itu pasti memberkati kita lebih dari yang kita bisa berikan. Kita tidak akan pernah bisa membalas cinta kasih Tuhan. Kenapa? Waktu kita mencoba membalas, dia berkati lagi. Kita mencoba melayani Tuhan, kita diberkati lagi. Nah gitu loh. Dengerin cerita orang. Saudara sekalian, pengalaman itu mahal harganya. Betul enggak? Nah ketika orang cerita banyak macam pengalaman, saya jadi tahu, oh begini cara ngatur orang. Oh begini cara bicara yang baik. Oh begini cara menanggapi orang yang lagi emosi. Oh begini caranya bicara dengan perempuan, bicara dengan laki-laki, bicara dengan orang usia segini. Jadi sebagai hasil dari semua yang saya lakukan sejak kecil sampai hari ini, memperlengkapi saya untuk bisa mengatur rumah tangga saya sendiri dengan baik. Amin Bapak Ibu. Nah, maka kita harus berpikirnya tuh levelnya beda. Kebutuhan rohani pada saat kita melayani, saudara, melayani itu adalah kebutuhan kita sebetulnya. Nah ini loh, bangsa Yahudi itu ditegur, kamu tuh sibuk ngurusi rumahmu, terus kemudian rumah Tuhan kamu abaikan. Kalau kamu mengabaikan rumah Tuhan, kamu sedang mengabaikan dirimu sendiri. Ayo katakan kanan kiri, belajar melayani yuk. Nah, saudara sekalian, 2 Tesalonika pasal 3 berkata begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, enggak kerja, tapi sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang begitu kami peringati dalam Tuhan Yesus Kristus, ya kami nasihati supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ada banyak orang sibuk melakukan hal-hal yang tidak berguna juga. Orang Kristen itu, saudara, Anda itu perhatiannya bisa dipecah dengan menggunakan hal-hal yang duniawi. Tapi jangan lupa loh,
orang bisa tersesat ketika dia baca Alkitab. Betul apa tidak? Bukan Alkitab yang menyesatkan dia, dirinya sendiri yang menyesatkan dirinya. Loh kok bisa? Gini, orang tuh kadang-kadang fokus pada satu titik, tapi lupa lihat bagian yang lain. Nanti sibuk, misalnya ada orang sibuk mengatakan, contoh-contoh ya, kalau panggil nama Tuhan itu harus pakai nama yang ini, nggak boleh pakai nama yang lain. Wah, memperjuangkan ini mati-matian, serang gereja yang nggak sepaham dengan dia, jelek-jelekin sinode yang lain, terus lupa nginjil. Betul apa tidak? Halo? Bukannya memperbanyak orang yang kenal Tuhan Yesus, tapi malah ngaco banyak gereja. Betul saudara? Halo? Lah iya. Padahal Tuhan sendiri loh yang menerjemahkan namanya ke dalam berbagai macam bahasa. Ingat, ketika Tuhan perintahkan Nuh dan anak-anaknya untuk menyebar memenuhi bumi, ya, ada satu orang yang nggak nurut, namanya Nimrod. Siapa? Nimrod. Nimrod itu berasal dari bahasa Ibrani Nimmarat, artinya apa? The rebellious, si pemberontak itu. Jadi Nimrod ini mengumpulkan orang, gak usah nyebar, kita kumpul di sini bikin menara, ya, makanya namanya Menara Babel. Nah Tuhan lihat, wah ini permulaan usaha mereka kayak gini, udah disebar aja, dikacaukan bahasanya. Nah berarti yang menerjemahkan nama Tuhan dalam berbagai macam bahasa utama di muka bumi siapa? Tuhan sendiri, betul apa tidak? Halo, masa panggil nama Tuhan harus dengan sebutan yang dikenal oleh orang Israel? Bangsa lain mana tahu pada waktu itu. Demi hal yang penting, loh penting tahu nama Tuhan yang dikenal oleh Israel, betul. Tapi orang justru kehilangan yang paling penting. Bukannya menyatukan gereja, malah memecah belah gereja. Betul apa tidak saudara? Menyebabkan banyak orang bertengkar, sakit hati, saling serang. Lucunya pendeta-pendeta juga tawuran di medsos. Betul apa tidak? Ya kan? Nah ini loh, hati-hati. Orang itu jangan sampai sibuk melakukan hal yang kurang berguna. Saudara, semua itu disebabkan karena apa? Manusia tanpa sadar sedang diperbudak oleh keinginannya. Dia belum beres dengan dirinya sendiri. Diperbudak perasaannya. Dan itu perbudakan. Coba perhatikan apa toh yang mendorong Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, apakah engkau peduli? Tidakkah engkau peduli? Wah ini kan puyeng yang jadi gurunya. Betul apa tidak? Jadi gembala sidang tuh gak gampang loh saudara. Misal, gak apa-apa ya tante saya ngobrol bercanda-bercanda ya. Gini misalnya om sama tante itu ada acara Natal gitu ya, ada panitia. Wah om gak peduli ya, om belain dia ya. Kalau om pilih dia atau saya? Dia atau saya yang keluar. Wah gimana, pusing gak jadi gembala? Lalu hanya gara-gara apa? Acaranya harus bagaimana? Wah kan pusing saudara yang begini-begini. Kita harus ingat bahwa kita itu fokus pada hal-hal yang esensial, yang penting saja. Kalau yang paling penting ya, ada hal-hal lain yang penting kalau memang ada waktu untuk melakukannya ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya nggak usah nggak apa-apa. Yang penting itu begini, hal kebutuhan utama yang paling penting sudah dapat ya sudah. Anda mau punya mobil bagus boleh nggak saudara? Boleh. Punya rumah bagus boleh nggak? Boleh. Punya baju bagus boleh nggak? Boleh. Kalau uangnya ada. Kalau uangnya nggak ada, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Masa utang? Nah utang untuk sesuatu yang konsumtif kan mencelakai kita. Bolehlah mau punya acara yang bagus, bolehlah mau punya ini yang bagus, boleh. Tapi masalahnya mampukah kita untuk mendapatkan semua itu di saat yang bersamaan? Yang terpenting adalah hadirat Tuhannya. Betul gak? Lah. Musik bagus penting gak? Penting. Singer suara bagus penting gak? Penting. Tapi yang penting hadirat Tuhan. Betul kan? Nah. Banyak gereja sekarang yang diutamakan nama gerejanya bukan nama Tuhannya. Bahaya gak? Bahaya. Sebetulnya yang diinginkan oleh Marta itu bukan sebuah hal yang esensial. Bukan hal mendasar yang dibutuhkan rombongan itu. Dan bukan berarti bahwa Maria itu sama sekali tidak bantu dia loh.
Jika terlalu sibuk melakukan hal-hal yang gak bersifat esensial, kita bisa melupakan hal-hal lain yang jauh lebih penting. Karena Tuhan Yesus mengasihi Marta, maka dia memberi nasihat kepada Marta agar tidak lebih jauh dikendalikan obsesinya sendiri atau perasaannya sendiri. Itu masih tahap awal sederhana, tapi kalau dibiarkan, Marta akan diperbudak obsesinya. Contoh, saudara sekalian, kalau punya suami atau punya istri, punya suami yang sempurna atau istri yang sempurna itu idaman setiap orang, betul nggak? Loh, suaminya misalnya tinggi 185, berat 70, ya, body fat percentage 10%, alias kekar. Wah, wajah harus kotak-kotak kayak Brad Pitt, maco, sabar, pemurah, pinter cari duit, nggak pelit, rohani, cinta Tuhan, ya kan? Apalagi kulit putih, brewok, misalnya begitu. Cuman pertanyaan saya, bisa nggak dapat semuanya itu dalam satu paket? Bisa nggak? Nggak bisa. Punya istri yang perfect dalam segala hal, ya boleh. Tapi kadang-kadang kita nggak bisa dapat semuanya itu dalam satu paket. Lalu kita sibuk, kita bukannya bersyukur dengan apa yang kita dapat, yang kita punya, tapi kita sibuk membandingkan apa yang nggak ada di diri orang itu dengan ada yang di diri orang lain. Misalnya, wah suamiku ini kurang gini, kurang gitu, kurang gini, kurang gitu. Marah tiap hari digalain gitu ya si suaminya. Merasa suaminya kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Terus kemudian sikapnya nggak bagus, bertengkar terus dalam rumah tangga. Yang dilihat itu yang jelek terus. Jangan lupa, kalau kita membandingkan apa yang kita punya dengan yang bagus dari orang lain, kita tuh kan nggak lihat itu bagus dalam hal tertentu, tapi dia punya kelemahan dalam hal yang lain. Gini saja, kalau kita sibuk lihat kekurangan, kita justru nggak bisa menikmati kebaikan pasangan kita. Betul saudara? Betul apa tidak? Lah iya. Mungkin suaminya tingginya 155 misalnya. Beratnya bukan 70 tetapi 105 misalnya. Ya kan? Ya kan? Kalau orang lain tiap hari pulang bawa 50 juta tiap hari. Dia bawa misalnya 500 ribu. Kan sudah lumayan, betul apa tidak? Nah, daripada sibuk membandingkan yang diinginkan tadi dengan yang orang lain punya, mendingan bersyukur, setidaknya dia tipe laki-laki setia. Betul apa tidak? Ya, nah itu loh. Kadang kita tanpa sadar, karena kita mempermasalahkan hal-hal yang penting, kita lupa menikmati berkat Tuhan yang sebetulnya sudah kita miliki, yang jauh lebih penting. Kita lupa menikmati semuanya itu. Maka saudara, saya suka lagunya tadi tuh, Saat Indah itu lagu dulu waktu saya masih muda, sekarang juga masih muda ya. Dulu waktu saya masih remaja, saya sering WL di gereja, saya sering nyanyikan lagu itu. Kenapa? Itu waktu duduk di kaki Tuhan menikmati kasih dan kebaikan Tuhan. Coba Bapak Ibu renungkan, mungkin suamimu gak sepandai laki-laki yang lain dalam cari duit misalnya. Tapi kan dia sabar. Loh, kalau orang laki pinter cari duit, pinter ngatur orang, biasanya galak. Betul ibu-ibu? Betul gak? Ya kan? Sulit sekali mencari orang yang sabar, tapi bisa pimpin sebuah organisasi yang besar. Tapi kalau Anda bisa dapat 10-10-nya yang Anda mau, ya puji Tuhan. Tapi pergumulan orang itu sendiri-sendiri ya. Belajarlah mengucap syukur dan menikmati yang baik dari Tuhan. Nah saudara, Marta ini sibuk dengan obsesinya sendiri. Dia nggak bisa menikmati berkat di depan mata, di mana Tuhan yang ngajarin dia, sedang memperlengkapi dia sibuk dengan hal-hal lain yang dia inginkan. Nggak bisa menikmati duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan pengajaran dari mulut Tuhan Yesus secara langsung. Saudara, kalau Tuhan Yesus boleh khotbah di sini, mendingan saya duduk di situ dan mendengarkan Tuhan Yesus khotbah. Betul saudara? Iya kan? Nah, ini Yesus langsung loh yang bicara. Tapi Marta hampir saja kehilangan itu.
Orang yang senang berdoa, contohnya ya, kadang-kadang bisa tergoda menuduh orang lain yang gak berdoa sebanyak dia. Dia bilang apa? Wah, gak serius mengasihi Tuhan, doanya gak lama kayak saya. Tapi orang yang senang pelayanan praktis akan tergoda nuduh orang lain. Wah, kamu gak melayani sebanyak saya melayani, kamu gak peduli. Padahal kan gak begitu. Maria ini bukannya gak bantu, dia sudah bantu secukupnya, terus dia fokus dengerin Tuhan. Ini yang lebih penting. Intinya apa? Kalau orang lain tidak mendukung standar yang kita buat sendiri, kadang-kadang kita bisa berkata orang itu kurang rohani. Kalau pasangan kita nggak ngikuti standar yang kita inginkan, kita berkata dia bukan pasangan yang baik. Nah kalau begini caranya, kapan kita bisa menikmati berkat Tuhan? Banyak pelayanan terpecah belah karena begini. Banyak rumah tangga hancur karena hal-hal kayak gini. Sibuk itu baik, asal betul-betul mengerjakan hal-hal yang esensial, yang mendasar, yang paling penting. Dan yang kedua, sibuk itu baik asal dapat menjaga keseimbangan waktu. Kerja itu penting, tapi menikmati berkat Tuhan juga penting. Amin, saudara. Buat apa Anda cari sebanyak-banyaknya? Uangnya memang banyak sekali. Saya nggak berkata harus santai-santai dan nggak kerja loh. Cari uang itu penting. Tapi ini dapatnya banyak ya. Tapi kan urusannya banyak ya. Jadi bisa punya rumah yang luasnya mungkin 10.000 meter persegi. Ada tamannya, ada kebun binatang mini ya, mini zoo-nya, ada kolam renangnya, ada TV yang gedenya segini gitu ya. Ada saunanya, tapi tiap hari bangun jam 6 pagi pergi luar kota naik helikopter. Langsung ke luar negeri. Ke Singapura untuk makan pagi, makan siang sudah di Hong Kong, makan malam baru sampai ke rumah. Ya kan? Kerja tegang, baca laporan, marah-marah sama anak buah, sepanjang jalan tegang terus. Apa itu bisa menikmati hidup? Yang sauna pembantunya, yang berenang pembantunya, yang lihat mini zoo-nya, main sama kijang, main sama domba, ya, main sama kucing, pembantunya. Sekarang saya mau tanya, siapa yang lebih bahagia? Nah Anda pilih jadi bosnya apa pembantunya kalau gitu. Nah tidak semua orang yang punya karunia untuk memiliki itu bisa menikmati apa yang dimilikinya. Itu dua macam berkat, memiliki dan menikmati. Coba siapa duduk di samping pasangannya, coba ditengok tuh suaminya apa istrinya ditengok. Puji Tuhan tingginya 185. Amin. Betul gak? Tapi beratnya 185 juga enggak apa-apa. Ya, jangan protes saudara ya. Jangan sibuk lihat hal-hal yang jelek. Nikmatin itu. Loh, banyak orang bisa punya suami, punya istri tapi enggak bisa menikmati hubungan yang baik. Kenapa? Karena maunya nuntut terus. Wah, kalau nuntut terus kapan Anda bisa melihat hal yang baik? Tuhan Yesus datang untuk mengajar dan dia mengharapkan Marta juga duduk mendengar. Setelah Marta dan Maria menyelesaikan pekerjaannya. Setelah selesai duduk, Maria ya duduk setelah selesai melayani, Maria duduk dengerin serius. Marta bingung, wah harusnya kurang ini ya, kurang itu, harusnya gini, harusnya gitu. Nah gak bisa fokus toh. Tuhan bilang, ini berkat loh, kamu bisa dengarkan firman Tuhan langsung. Dengerin ya. Saudara, saya kasih tahu ya, hadiah terbaik dan terindah yang kita bisa beri bagi seseorang adalah waktu kita. Betul apa tidak? Ya, saat kita bisa memberikan sesuatu yang bisa dinilai dengan uang, misalnya Anda kasih kado, oh dinilai dengan uang misalnya 100.000, 200.000, 300.000, uang yang Anda kasih bisa Anda cari lagi, betul? Tapi kalau Anda memberikan waktu untuk seseorang, itu artinya kita memberikan bagian hidup kita yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Ya Pak ya? Nah, coba tengok suamimu atau istrimu. Mereka berikan apa buat saudara? Mereka berikan waktu, itu bagian terbaik yang tidak bisa pernah kembali lagi.
Jadi Anda itu jangan berkata, wah nih suamiku atau istriku gak kasih apa-apa. Loh, kalau dia beri waktu mau hidup bersama dengan saudara, dengan kelemahan dan kekurangannya, hargai itu. Amin saudara? Iya loh. Maria sangat menghargai perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Maria sadar perjumpaan macam begitu sangat langka dan berharga. Dan Yesus juga merasa sangat dihargai oleh Maria. Sehingga dia berkata apa? Maria ini sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Sedangkan Marta nyaris kehilangan kesempatan untuk mengenal hati Tuhan secara mendalam. Saudara, mari kita merenungkan, apakah kesibukan kita membuat kita melewatkan hal-hal yang esensial dalam hidup kita? Sepanjang hari sibuk, gak pernah punya waktu sama anak-anak kita. Tahu-tahu anak-anak udah gede, udah nikah. Terus kita mau nikmatin apa? Maka nikmatin waktu yang Tuhan beri buat kita. Lah kalau di tengah-tengah pergumulan susah gimana? Ya gak apa-apa. Saya itu pernah ngomong sama orang begini. Ini lagi ngobrol-ngobrol sama orang yang lagi susah karena bertengkar gitu ya. Terus dia ngomongnya begini. Kan saya bilang ya, lebih baik mana suaminya bisa kasih kamu naik becak atau naik mobil BMW. Yang naik becak suaminya sabar, yang naik mobil BMW suaminya suka bentak-bentak. Tapi dia pinter. Tapi kan kalau nangis tetap lebih enak di BMW tuh Pak Pendeta. Daripada di becak, katanya dia. Oh ya wes gitu ya, pinter berarti ya kan. Nah, ya kalau bisa begitu ya puji Tuhan. Kalau nggak bisa ya sudah. Saudara, Anda kerja, jangan lupa menikmati berkat Tuhan itu. Jangan biarkan diri kita sibuk untuk hal-hal yang gak penting. Terus kita tuh lupa hal-hal yang lain-lain. Anda punya anak-anak, nikmati waktu dengan anak-anak saudara. Ya, saya itu kalau dikasih waktu sama orang untuk ngobrol makan gitu ya bersama-sama. Saya menghargai orang yang kasih waktu itu. Artinya apa? Mereka sedang memberi kepada saya bagian yang tidak bisa mereka peroleh kembali. Makanya kalau kita dikasih waktu sama orang tuh harus kita hargai. Di sini kan banyak pemimpin-pemimpin kelompok selnya, betul gak? Nah, pernah gak Anda berpikir begini? Ini orang kok mau ya kasih waktunya buat kita-kita ini. Waktu yang Anda terima dari orang lain itu gak bisa dinilai dengan uang. Pengkhotbah pasal 6, Salomo berkata begini. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan. Sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Kalau Anda punya uang 50.000 untuk makan bersama, daripada ngomel karena gak bisa makan 500.000 seperti yang orang lain lakukan. Yang penting kan enak toh, makan sama suaminya sama istrinya gak usah bertengkar, happy, suap-suapan bakso cuma 15.000 seporsi kan gak apa-apa. Betul gak saudara? Lebih nikmat daripada Anda makan steak satu porsi 1,5 juta tapi bertengkar terus. Nggak enak. Lebih enak apa? Simple. Ya, bisa menikmatinya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Itu yang esensial. Tuh Salomo tuh yang ngomong. Ada orang punya banyak tapi tidak bisa menikmatinya. Ada orang punya duit triliunan rupiah tapi tenggorokannya di lubang, gak bisa makan dengan baik. Sopirnya cuman punya duit 100.000 di dompetnya, makan pecel lahap sekali, sampai begitu habis makan. Wah, enak. Sekarang saya tanya, siapa yang lebih bisa menikmati hidup? Bosnya punya pergumulan sendiri, dia punya kesenangan lihat uang banyak, tapi pegawainya punya kesenangan makan pecel. Mana yang lebih baik? Ya terserah, pilih sendiri kan ya. Nah saudara, apakah kita punya waktu untuk menjaga kesehatan kita? Sibuk boleh loh, tapi jangan lupa jaga kesehatan. Apakah kita punya waktu untuk orang-orang yang kita kasihi?
Sibuk itu boleh loh. Tapi jangan sampai Anda melupakan waktu untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Melayani Tuhan itu penting. Tapi jangan sampai tiap hari kita dari pagi sampai malam ke gereja terus. Istrinya ditinggal, anaknya ditinggal, suaminya ditinggal. Ya, kucingnya saja sampai gak kenal loh sama bosnya. Karena saking jarang pulang. Anjingnya aja waktu bosnya pulang dia menggonggong loh. Dikira orang asing. Kenapa? Sibuk pelayanan, lupa sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal melayani Tuhan, bentuknya juga melayani orang-orang yang ada di sekitar kita. Punya enggak kita waktu untuk duduk, diam membangun kerohanian kita. Dengerin firman Tuhan, nyanyi, memuji. Ya. Kita punya enggak waktu untuk melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Nah saudara, ayo sibuk itu baik, asal kita bisa jaga keseimbangan waktu. Jadi sibuk itu tidak seindah efektif. Anda tahu efektif ya? Kelihatannya mungkin dia gak terlalu sibuk, tapi dia bisa melakukan segala sesuatunya dengan waktu yang pas. Dia masih punya waktu untuk yang lain-lain. Ya, oleh karena itu jangan kita terjebak seperti jebakannya Marta. Mari kita menikmati waktu yang Tuhan berikan. Ya, coba tengok kanan kiri, kan banyak teman toh, banyak sahabat ke gereja gitu ya. Orang tanya sama saya, Pastor Piji tiap hari pelayanan kok nggak stres ya? Loh, masalahnya saya nggak menganggap pelayanan itu sebagai beban. Saya senang ketemu orang. Jadi kalau saya konseling orang, saya dengerin orang stres gitu ya. Oh iya, saya sedang bertindak sebagai sahabat, ketemu teman. Lah kalau ketemu teman apa bisa stres saudara? Nggak stres kan? Ngobrol bareng, minum kopi bareng. Oh gitu hatimu, sudah tak doakan gitu kan ya. Sebagai sahabat yang baik. Jadi saya menganggapnya itu sebagai sebuah kegiatan, kalau orang bilang dolan. Tahu dolan nggak? Iya, ya kan? Nyiapin khotbah. Orang bilang, nyiapin khotbah itu kan baca lama. Saya bilang keliru kamu. Saya itu sedang belajar, saya pengen tahu Tuhan. Ini artinya apa? Kalau saya tahu, wih puji Tuhan tahu artinya ini. Jadi saya pikirannya itu bukan kerja, tapi pikirannya ngapain? Sedang mencari tahu yang saya memang ingin tahu. Jadi nggak capek kalau begitu. Sebaliknya kalau Anda menganggap semuanya itu beban, Anda kehilangan waktu untuk menikmati berkat Tuhan. Tutup Alkitabmu, tapi buka hatimu untuk Tuhan. Yuk kita mengambil waktu teduh. Orang itu ada yang pikirannya gini loh. Wah kalau rohani itu harus pelayanan, terus pelayanan. Tapi lupa gandengan sama istrinya, sama suaminya. Orang berpikir, wah enak nikmat itu kalau semuanya baik-baik saja. Ini kan keadaan hidupnya masih susah begitu ya. Loh kalau susah, ada suaminya, ada istrinya. Kita doa bareng ya, dihadapi sama-sama, berjuang sama-sama. Enak gak saudara? Halo? Enak gak? Enak. Kalau suaminya atau istrinya belum dalam Tuhan sungguh-sungguh, ya sama temannya berjuang bareng, menikmati persahabatan ini. Loh, di dalam hidup ini ada banyak pergumulan yang belum kita selesaikan. Jalan keluarnya belum kita lihat. Musuhnya masih di depan mata. Tapi kan perjuangan bersama-sama itu juga berkat. Betul saudara? Kalau Anda sedang punya pergumulannya belum selesai. Lihat orang lain, wah itu kok pergumulannya sudah selesai, enak. Kalau seperti dia, gini gak enak, keliru. Anda harus berpikir begini, pergumulan belum selesai. Tapi aku punya teman, wah temanku ini baik. Doa sama-sama, berjuang, ya, cari jalan keluar bareng-bareng. Itu pun juga berkat Tuhan. Kenapa? Banyak orang bergumul sendirian, gak punya teman. Saudara sekalian, sibuk itu baik. Tapi untuk sesuatu yang esensial. Pakai waktumu untuk melakukan sesuatu yang betul-betul mendasar dan penting. Jangan sibuk mengejar yang lain-lain sampai engkau lupa menikmati yang ada di sekitarmu, yang diberikan Tuhan kepadamu. Sibuk itu baik, asal kita bisa mengerti, membagi waktu sehingga seimbang. Saudara, Tuhan itu tidak pilih kasih. Si A dikasih berkat A, B, C, D, pergumulannya E. Si B dikasih berkat 1, 2, 3, 4,
pergumulannya 5, 6, 7. Bahkan ada orang yang, saya ketemu dengan satu orang ya. Satu orang ini berkatnya adalah berupa kesakitan sepanjang hari. Selama belasan tahun. Karena badannya ada sakitnya gitu. Terus saya perhatikan orang ini. Wah, kalau orang lain ya kesakitan sepanjang hari kayak gini, wah itu sudah teriak-teriak, nangis-nangis. Saya tanya, kamu ya pernah teriak-teriak, nangis-nangis karena kesakitan itu? Iya. Tapi apa yang membuat kamu bisa bertahan dan bahagia? Ditunjuk sebelahnya. Kekasihnya ini support dia. Dia berkata apa? Ini berkat yang dinikmati sama dia. Wah, hebat ya saudara ya. Nah, pergumulannya 1, 2, 3, 4, 5, berkatnya yang ke-6. Tampaknya mungkin cuma 1, tapi masalahnya 5. Tapi yang 1 ini bisa menutup semua yang 5 itu. Ternyata dia punya seorang kekasih yang baik. Mengasihi, melindungi, menjaga. Jadi meskipun 1, 2, 3, 4, 5 belum dapat, dia bisa dapat yang ini. Saudara sekalian, Tuhan itu gak pernah pilih kasih. Tuhan sudah atur semuanya. Ya. Tapi marilah kita belajar untuk melihat berkat-berkat yang baik yang Tuhan berikan. Mengucap syukur, duduk, diam, dengar maksudnya Tuhan. Maka kita bisa menikmati berkat Tuhan. Hidup itu kayak sekolah kehidupan. Kalau kita lulus sekolah kehidupan itu, kita makin berhikmat, kita ngerti hatinya Tuhan. Itu berkat yang tidak terkira. Lebih daripada sekedar uang. Mari kita mengambil waktu teduh.